Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, ketika diserukan untuk sholat pada hari Jumat. Jadi ayat ini adalah dasar atau dalil untuk kita melaksanakan sholat Jumat. Sholat Jumat menjadi sholat atau hari besar umat Islam. Jika Yahudi hari Sabtu, dan Nasrani hari Ahad, maka Islam hari Jumat. Makanya dulu sekolah-sekolah Islam itu justru liburnya itu hari Jumat. Saya masih ingat itu. Jadi dulu sekolah-sekolah Islam itu terutama madrasah itu liburnya hari Jumat, bukan hari Ahad. Karena hari besarnya umat Islam adalah Jumat. Sementara Ahad itu hari besarnya orang Nasrani. Dan penamaan hari pun dulu sebelum tahun 80-an, 70-an itu nggak ada hari Minggu itu. Yang ada hari Ahad. Di kalender-kalender juga adanya hari Ahad. Karena memang nama-nama hari kita ini diadopsi dari nama Islam. Ya, Ahad. Kemudian Isnan. Itu kan dua. Isnan itu dari Isnain. Kemudian Salasa. Itu dari Selasa. 3. Jadi hari ketiga. Ya. Rabu dari Arba'ah. Kamis dari Khamsah atau Khamis. Jadi Rabi', Khamis. Itu. Nah, yang hari ke-6 ini disebut Al-Jumu'ah. Istimewa dia. Al-Jumu'ah. Di hari tertentu. Makanya di sini ada ayat tersendiri, bahkan nama suratnya pun dikasih nama surat Al-Jumu'ah. Baru kemudian hari Sabtu, itu sudah sejak dulu memang dikenal sebagai harinya orang Yahudi. Ngajinya atau sholat Jumatnya Nabi Musa itu hari Sabtu. Nah, pada ayat ini, ayat 9 disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, jika sudah diserukan, ada panggilan, sholat ini yaumil jumu'ati, untuk sholat pada hari Jumat, kalimatnya das, fas'au, bersegeralah untuk ila zikrillahi, untuk segera mengingat Allah, artinya memenuhi panggilan itu. Jangan begana begini. Wah, ini masih nanggung, ini masih dikit ini. Tak bisa. Ya. Jadi dalam satu pekan itu mindset kita itu sudah harus kita setting. Hari Jumat itu saya harus ada untuk Allah, gitu. Maka janji-janji, deal COD atau apapun, kalau bisa tidak mengambil hari Jumat. Kecuali kalau semuanya yakin itu bisa diselesaikan sebelum sholat Jumat. Intinya jangan sampai karena urusan-urusan duniawi sehingga sholat Jumatnya keteteran. Jangan ya. Ini yang harus diwaspadai oleh kita. Karena seringkali yaitu tadi, karena saking sibuknya urusan duniawi,
Malah kadang hari Ahad yang kita pakai untuk libur. Padahal hari Jumat itu supaya kita lebih leluasa dalam menyiapkan forum kita dengan Allah yang lebih khusyuk, yakni salat Jumat. Dalam ayat ini disampaikan fas'au, bersegeralah. Kalimat bersegeralah berarti sampean dan saya ini didorong agar kita ini tidak malas-malasan, agar kita tidak ogah-ogahan ketika melangkahkan kaki ke masjid untuk sholat Jumat. Lalu ini wadarul bai'ah, dan tinggalkanlah jual beli. Yang dimaksud hikmatut tasdik wal falsafahnya adalah bukan hanya bai'ah. Bai'ah ini jual beli mewakili urusan dunia. Jadi yang disebut di situ bukan hanya lo itu kan yang disuruh ninggalkan jual beli lah. Saya kan bertani macul ya lanjut aja. Tidak gitu. Al-bai'ah ini wakil dari profesi manusia. Jadi profesi apapun sampean, ketika sudah ada panggilan sholat Jumat, sudah fas'au, segeralah, lalu tinggalkanlah itu kerjaan sampean untuk sementara. Ya, untuk sementara. Suaranya kecil. Tanda atau clue dari Allah bahwa apa yang utama dari hidup kita itu Allah akan ngalah loh ya. Ngalah. Ngalah gimana? Ya dalam satu pekan Allah hanya minta sehari kok. Sampean bisa menghabiskan 6 hari yang lainnya untuk urusan-urusan duniawi. Dan Allah hanya minta sehari, pun nggak sehari full. Paling 1 jam. Mulai dari sampean masuk sholat qobliyah sampai nanti mendengarkan khutbah, sampai sholat Jumat, sampai wirid, setelah itu paling banter 1 jam. Loh, kita diminta 1 jam saja dalam 1 pekan untuk benar-benar fokus spot waktu dan pikiran kita itu untuk itu. Gitu aja loh, kadang kita masih nawar-nawar lagi. Entarlah, masih setengah 12 lama. Entarlah, ini sebentar lagi nyampe lah 15 menit nyampe sana pas azan nih. Loh. Ini kalimatnya fas'au. Karena filosofinya adalah ketika wadarul bai', tinggalkanlah jual beli, itu bukan kok kemudian disuruh ninggalkan lalu nanti nggak jual beli, enggak gitu. Hanya saat itu loh, Allah sudah sedemikian demokratis ya. Allah sedemikian ngalah. Hanya demikian. Jadi sudah begitu pun kita ini ya Allah, saking nempelnya urusan dunia itu, kadang bahkan ketika sholat Jumat pun HP masih nyala, kadang sambil nunggu khotib datang itu masih WA-an, masih ya Allah. Bahkan naudzubillah min dzalik, ketika khutbah langsung pun main HP, tak jadi sholat Jumat sampean, tak jadi. Itu wis jelas tak jadi, sholat Jumatnya batal itu. Jangankan main HP, wong sampean misalnya ngomong dengan sebelah kanan kiri aja makruh, Pak. Gitu loh. Sehingga kalimat wadarul bai' itu tidak hanya jual beli dalam arti itu, tetapi artinya aktivitas-aktivitas duniawi sampean tinggalkan dulu. Sementara tinggalkan dulu, fokus hanya berdoa kepada Allah, mendengarkan tausiah Jumat. Gitu ya.
Yang disebut tapi ya laki-laki itu jika sampean tahu kata Allah, "Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Dan semua itu mulai dari bersegera ketika mendengar panggilan Jum'ah, terus kemudian meninggalkan urusan-urusan duniawi, itu buat Allah, di mata Allah, jauh lebih baik bagi kalian, khairul lakum. Tetapi itu jika kalian orang-orang yang tahu, tapi kalau nggak tahu karena mata hatinya udah disumbat sama hubud dunia, ya nggak tahu. Gitu loh. Makanya di sini disebut in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Kalau kita lihat ayat ini, Allah itu sudah jelas perintahnya ya. Fas'au, maka bersegeralah. Apa disuruh bersegera apa? Ila zikrillah. Untuk segera mengingat kepentingan tanggung jawabmu kepada Allah. Harus ingat tuh. Jadi zikrillah itu tidak hanya kemudian diartikan sebagai wirid illallah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Bukan hanya itu. Itu penting dan harus tetap dibaca. Tetapi makna dari kalimat la ilaha illallah itu yang harus kemudian diamalkan. Itu namanya zikrullah. Jadi zikrillah itu artinya mengingat Allah, mengingat perintah dan larangan Allah, meninggalkan larangan dan menjalankan perintah, mengingat kebesaran Allah dan seterusnya. Ya. Jadi lalu wadarul bai' tadi saya sebut sebagai satu simbolisasi tentang profesi dan urusan dunia. Tidak hanya terbatas pada al-bai' atau terbatas pada jual beli, tapi ya sampean jadi petani, jadi pegawai, jadi apapun, waktunya sholat Jumat, ya berhenti sholat. Meskipun yang perempuan haid atau apa, ya tetap berhenti. Tentu bukan untuk sholat, tetapi untuk hal yang lebih bermanfaat daripada sekedar urusan duniawi, berdoa, berzikir dan sebagainya. Hari Jumat itu macam-macam, banyak sekali syaratnya ya. Kalau yang laki-laki harus keramas, jangan lupa keramas hari Jumat itu wajib ya. Kecuali bagi yang perempuan yang sedang haid atau sedang nifas atau sedang apa? Ya, sedang melahirkan itu. Jadi wajib itu. Lalu berangkat ke masjid, disunnahkan memakai baju putih dan wewangian. Intinya baju bagus lah karena memang itu hari rayanya kita. Itu masuk masjid, maka di situ jelas wa'angsitu wasma'u rahimakumullah, itu kalimat itu ya. Dengarkan, tenanglah, perhatikan apa khutbahnya. Jangan ngantuk, Rek. Pas Jumatan jangan ngantuk, gimana? Jadi kadang tergantung khotibnya ya. Lah khotibnya itu kadang ya gitu. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Ya orang datang dari rumah itu aja banyak yang sudah berencana, nanti di sana ngantuk Udah direncanakan kok dari rumah. Lah terus ketemu sama khotib yang nggih para saudara-saudara, kita yang beriman niku, ya Allah, ya sudah kayak nada pengantar tidur. Akhirnya ya samuan wiluk khusyuk, ternyata khusyuknya ngantuk. Yo, itu khotbah di masa Rasulullah dulu.
hadis-hadis itu. Rasulullah kalau sedang menyampaikan khutbah itu selalu dengan nada yang luar biasa seperti komandan perang sedang meneguhkan pasukan. Bahkan kadang seperti tampak sedang marah. Gitu. Sehingga dengan kondisi kayak gitu itu hampir tidak ada jamaah yang ngantuk. Ya, jadi memang tidak salah jamaahnya juga sih. Kadang pola atau stylenya para khotib ini yang tidak bisa membangkitkan perhatian para jamaah. Ya mesti tidak dengan membentak-bentak ya. Tidak dengan membentak-bentak, tidak dengan suara keras, tapi kalau substansi atau materi yang disampaikan itu menarik, ya itu orang nggak akan ngantuk, logika yang dibangun dan sebagainya, lalu body language atau bahasa tubuhnya. Tapi kalau sampean itu wis suarane lirih, terus alun-alun, udah gitu sampean tuwek, ya sudah. Iya, tidur. Ya wis. Itu namanya bukan jamaah Jumu'ah, tapi jamaah ngantuah. Ya, jamaah ngantuah, bukan Jumu'ah itu. Ini yang kadang mengurangi fadilah dari hari Jumu'ah. Apakah sampean ketika ngantuk lalu batal Jumu'ahnya? Enggak lah, asalkan enggak geblak aja. Kadang ngantuk itu kan mengikuti ritmenya itu depan, belakang. Begitu ke belakang, kebablasan, itu sering terjadi. Sering. Saya sendiri kalau untung saya pernah itu khutbah itu. Nah, ketika khutbah ada kejadian memilukan dan memalukan semacam itu. Geblak saya hampir ketawa itu, padahal saya sedang khutbah, kan tidak boleh ketawa itu. Tapi gimana ada kezaliman semacam itu, tidak ketawa itu. Jadi akhirnya di pesantren itu. Ini mesti yang pernah ini ketawa-ketawa ini, yang pernah merasakan ketawa-ketawa ini. Karena kalau di pesantren itu kan ya memang santri itu cara ngantuknya beda-beda, stylenya beda-beda. Ada yang diem gitu, ngantuk itu cuma klik gitu aja, ditekuk aja kepalanya. Udah nganteng, nggak gerak belas. Ada yang dengan kayak ngantuk set, pelan, naik lagi. Tapi ada juga yang kanan kiri, kayak orang wiritan. Ada yang geblak itu. Ini Jum'ah itu bukan forum ngantuk dulu. Ayo dirubahlah. Ini orang mesti kalau begitu datang itu nunggu itu langsung di setel itu. Mindsetnya itu jadi setel. Gue harus ngantuk. Enggak gitu konsepnya. Jadi sampean dan saya itu begitu masuk Jum'ah, sama amalkan sabda Nabi. Sabda Nabi itu Jum'ah itu yang ambil soft paling depan dapat onta. Level pahala itu loh. Soft berikutnya dapat kuda. Dapat kuda. Soft berikutnya dapat sapi. Soft berikutnya dapat domba. Soft berikutnya dapat apa? Ayam apa burung? Nah, sop berikutnya dapat telurnya burung. Sop berikutnya dapat cecek. Sop berikutnya dapat apa? Telur cicak. Itu loh. Nah, kebanyakan orang manusia ini, terutama dulur-dulur kita di Indonesia ini kan suka paling belakang.
itu sebenarnya juga sisa-sisa mental inlander, sisa-sisa mental terjajah zaman dulu. Kalau ada acara-acara itu kan zaman dulu itu yang paling depan itu ya para mener-mener Belanda penjajah itu. Itu nanti baris kedua itu biasanya singkek-singkek para pengusaha yang memang jadi apa kompradornya para penjajah itu, atau para bangsawan yang jadi komprador Belanda juga, baru kemudian para pengusaha, terus warga kelas 3, kelas 4 itu warga keturunan dari entah India atau Arab. Jadi kalau baru warga pribumi di level ke-5 atau ke-6 sana, paling belakang. Dulu Belanda itu membuat kasta seperti itu, sehingga orang Jawa, orang Indonesia ini terbiasa menjadi mental minder, mental inlander, tidak berani di depan, tidak berani. Makanya sampean kalau lihat entah sekolah, entah waktu nikahan atau apa, coba orang Indonesia mesti nyari apa? Nyari duduk paling di belakang ya. Iya, kalau bisa ndek sembunyi-sembunyi ndek belakangnya apa gitu. Nah, hari Jumat kita sholat Jumat itu didorong oleh Allah, jangan minder kayak gitu. Maju, sana ambil paling depan, karena sholat Jumat itu yang paling depanlah yang mendapat tingkat derajat paling tinggi. Tapi ya sampean jangan terlalu ban di belakang imam kalau sampean tidak mampu jadi imam. Kenapa? Karena orang yang berdiri tepat di belakang imam itu harus berani dan mampu menjadi apa? Badal ketika imamnya ada halangan. Gitu ya. Ini yang harus jadi apa? Pelajaran kita. Saya rasa itu. Dan kita silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Izin Gus. Izin Gus. Waalaikumsalam. Izin Gus. Ya, silakan. Ya, Gus, saya pernah mengetahui setelah sholat Jumat itu ada qomat lagi, dan sepertinya sholat duhur ya, dilanjut sholat duhur 4 rakaat. 4 rakaat, terus saya tanya, itu sholat apa? Sholat duhur. Itu hukumnya seperti apa, Gus? Matur suwun. Ya, dalam Islam itu memang kita harus siap dengan segala macam perbedaan ya. Tapi yang jelas saya belum menemukan dalil di mana Rasulullah itu melakukan sholat zuhur setelah sholat Jumat. Ya. Jadi tidak ada, saya belum tahu, yang saya tahu saya belum menemukan ya Rasulullah sholat zuhur setelah sholat Jumat. Karena ya zuhur itulah, Jumat itulah pengganti sholat zuhur. Bahkan ada yang mengatakan zuhur itu 4 rakaat. Kalau sholat Jumat 2 rakaat. 2 rakaat yang lain itu sebenarnya ya khutbah itu. Makanya ketika sampean khutbah itu bahkan ngomong 1-2 patah kata aja kadang dianggap batal itu khutbah sampean. Maksudnya mendengar khutbah itu loh. Karena memang sampean yang jadi mustami'in atau hadirin sekalipun itu diwajibkan untuk benar-benar diam, tumak ninah betul, tidak boleh gerak seperti sedang sholat. Hanya tidak boleh berbisik, tidak boleh ngomong, karena memang sedang sholat. Dianggap sedang sholat 2 rakaat. Nah, kalau sudah dengan demikian,
Maka saya kurang tahu bagaimana dalil atau dasar orang yang setelah sholat Jum'ah lalu qomat lagi, kemudian sholat zuhur itu, saya tidak tahu. Tapi hadis yang saya tahu, yang banyak ada di dalam Bukhari maupun Muslim, Rasulullah itu setelah sholat Jum'ah memang ada sholat ba'diyah. Kadang dilakukan di masjid, kadang juga dilakukan di rumah. Dan itu jumlahnya antara 2 sampai 4 rakaat. Yang saya tahu itu. Tapi kalau sholat duhur setelah sholat Jum'ah, saya belum mendapatkan dalilnya. Jadi kalau misalnya dia ada dalil yang menguatkan dia, ya coba kita lihat nanti apakah itu sahih. Kalau sahih ya kita ikuti, tapi kalau enggak ya enggak. Itu. Sejauh yang saya tahu, saya belum menemukan dalil kalau Rasulullah setelah sholat Jum'ah lalu qomat sholat duhur lagi. Saya belum tahu itu. Jadi saya belum bisa membenarkan itu. Enggak. Terima kasih Gus. Gus, satu lagi Gus. Seumpama waktu kita datang itu telat, waktu datang itu udah khutbah, itu apakah bisa sholat tahiyatul masjid atau sholat sunnah, atau langsung mendengarkan? Lebih baiknya seperti apa? Terus. Ya, jadi kalau kita sholat Jum'ah, makanya kalimatnya fas'au ya, segeralah biar kita tidak tertinggal sholat Jum'ah. Tetapi ketika sampean misalnya, ada yang mengatakan begini, selama sampean tertinggal itu belum sampai khutbah kedua, sampean masih dianggap mendapatkan sholat Jum'ah, sehingga tidak perlu mengqadha dengan sholat duhur. Itu. Ada yang mengatakan selama sampean masih dapat khutbah, meskipun itu khutbah kedua, sampean bisa mendapatkan status atau pahala sholat Jum'ah tanpa harus mengqadha dengan sholat duhur. Tapi Jumhur menyatakan kalau sampean datang itu ketika sudah sholat Jum'ahnya, itu dianggap seperti sudah tidak sholat Jum'ah, tapi dianggap seperti sholat duhur, karena sholat Jum'ah itu khutbah adalah bagian dari sholat Jum'ah. Nah, sehingga perintah untuk fas'au termasuk wadharul bai' itu untuk memberi kepastian atau kemungkinan besar bahwa kita tidak akan tertinggal tadi ya. Itu. Jadi memang ada sih dalam kondisi tertentu itu mengulang sholat duhur. Ya, mengulang sholat duhur itu dalam fikih itu disebut sebagai sholat mu'addah atau sholat yang diulang, sholat mu'addah. Nah, di beberapa masjid memang kadang ditemukan ritual sholat i'adah atau sholat duhur setelah sholat Jum'ah itu. Tapi ya itu pada kondisi-kondisi tertentu ya, kondisi-kondisi tertentu. Dan itu bisa jadi wajib, bisa jadi haram. Artinya apa? Dia akan bisa menjadi wajib saat syarat-syarat sholat Jum'ah dipenuhi. Dan dia jadi haram. Misalnya, sholat Jum'ah itu sudah dipenuhi dan hanya dilakukan dalam satu desa misalnya. Nah, dalam kondisi tersebut hukumnya mendirikan sholat i'adah zuhur setelah sholat Jum'ah itu haram, nggak boleh. Sebab Jum'at tadi sudah mewakili kewajiban sholat zuhur dan tidak ada tuntunan untuk melakukannya. Ketika ibadah tidak ada anjuran dalam syariat, maka hukumnya haram, ya tidak sah. Itu ya. Tapi bisa jadi wajib ketika misalnya syarat sah keabsahan Jum'at itu tidak terpenuhi. Contohnya ada sholat yang Jum'ah dalam satu kampung misalnya 2 sampai 3 tapi tanpa alasan ya, sementara diragukan mana yang terlebih dahulu melakukan takbiratul ikram dari 2 Jum'atan itu. Maka masing-masing jamaah di kedua tersebut itu
ada yang menyatakan harus mengulang sholat duhur. Maksudnya apa? Kewajiban mengulang sholat duhur itu dikarenakan Jum'ah di satu tempat yang hanya karena ego misalnya, itu sama-sama dianggap tidak sah itu ya. Jadi misalnya satu tempat yang tidak karena apa-apa lalu ini. Yang kedua, yang ketiga itu bisa berarti sunnah juga. Perinciannya adalah saat pelaksanaan 2 Jum'ah dalam satu jesa itu ada hajat misalnya. Ini pendapatnya Syafi'i ya. Pendapatnya Syafi'i itu tidak membolehkan berbilangnya sholat Jum'ah. Ya, itu tidak boleh. Tapi ada juga pendapat-pendapat yang lain. Jadi intinya adalah sholat Jum'ah itu sudah menjadi pengganti dari sholat zuhur. Dan memang belum pernah ditemukan dalam hadis Nabi, Rasulullah pernah melakukan sholat zuhur setelah sholat Jum'ah. Saya rasa itu ya. Ngapunten Gus. Assalamualaikum. Salam. Ini kan ada dalil kalau 3 kali berturut-turut tidak melaksanakan sholat Jumat, maka itu kategori keluar dari Islam. Nah, satu pihak misalkan ngapunten kalau kayak masinis atau pilot itu gimana itu Gus? Mohon untuk dijelaskan. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalimatnya hadis dari riwayat At-Tirmidzi. Dari riwayat At-Tirmidzi itu menyatakan bahwa barang siapa yang meninggalkan sholat Jum'ah 3 kali berturut-turut, itu kalimatnya ya, antara kal Jum'ah, barang siapa yang meninggalkan sholat Jum'ah 3 kali salah samarratain, itu jelas kalimatnya adalah hanya karena meremehkan ya. Jadi bukan karena apa? Karena halangan syar'i. Maka kata Allah telah menutup hatinya. Ya, Allahu ala qalbihi. Allah menutup hatinya. Tapi kalau dia memang ada halangan yang dapat menggugurkan kewajiban sholat Jum'ah, antara lain alam yang tidak memungkinkan untuk dia datang sholat Jum'ah itu, ya, entah itu hujan yang sangat lebat sekali sehingga tidak mungkin datang, atau misalnya cuaca yang sangat ekstrim sehingga membahayakan jiwa, baik yang dingin maupun malam sakit, atau karena sakit berat yang kemudian tidak mungkin datang, atau gangguan jiwa, ya, itu tidak bisa. Itu jelas memang boleh meninggalkan sholat Jum'ah. Tapi jika tidak ada halangan itu, maka hadisnya ada dalam Sahih Muslim dan An-Nasa'i, jangan sebutkan barang siapa meninggalkan sholat Jum'ah sebanyak 3 kali karena menyepelekannya. Ini kalimat karena ini penting ya. Bukan karena halangan syar'i, tapi karena memang dia bisa tapi dia tidak melakukannya, karena menyepelekannya, maka Allah mengunci mata hatinya. Berhentilah orang-orang dari melalaikan sholat Jum'ah, Allah mengunci mata hati mereka sehingga selamanya mereka menjadi orang lalai. Itu yang saya tahu. Ya, jadi kalau hal-hal yang sifatnya halangan syar'i atau rukhsah karena memang ada halangan, tidak apa-apa ya. Tapi itu pun tidak boleh. Tapi kalau sampai 3 kali itu yang dihukumi seperti tadi, sehingga
Kita harus benar-benar jaga, jangan sampai itu terjadi pada kita. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Insyaallah kita lanjut besok. Mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita di bulan Ramadan diberkahi Allah, diterima Allah, dan menjadi penghapus dosa dan meningkat kita di sisi Allah. Fi siratal mustaqim ila akhir hayat husnul khatimah. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum astaghfirullahaladzim. Allahumma ahdina fi man hadayta wa afina fi وإن الله يذل من وليت ولا يعز من أتيت تبارك ربنا وتعالى. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والحاسدين ونجينا من شر ربنا نجينا ولنا خيرنا. اللهم ارفع درجتنا في الدنيا والآخرة حسن الخاتمة. ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان بكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا صبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وتوفنا مسلمين. ربنا تقبل الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna